Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita belajar Alkitab sambil merenung. Jadi seperti membaca textbook ya, Alkitab itu, tetapi kita renungkan kata per kata ya, semacam Lectio Divina, tetapi lebih singkat kalau ini. Baik, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya, pakai kata channel supaya tidak gaduh dengan yang lain. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan orang buta ya, bernama Bartimius. Bahan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Nah, ini berarti sedang perjalanan ya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada orang banyak sekarang mengikuti Yesus. Itu berarti murid-murid Yesus sudah semakin bertambah terus menerus. Nah, sekarang ada suatu peristiwa, seorang pengemis, digambarkan seorang pengemis. Kita bisa membayangkan seorang pengemis itu hidup bergantung pada belas kasihan orang. Kalau ada yang memberi, ya beruntung, kalau enggak, ya mungkin hari itu dia tidak bisa makan. Tetapi pengemis ini bukan sekedar pengemis biasa, ia juga buta. Seorang pengemis biasanya pada masa Yesus itu benar-benar miskin. Bukan seperti pengemis di Indonesia ini, ada yang tabungannya itu sampai ratusan juta. Malah saya kalah dengan mereka. Ini pengemis dan buta, jadi orang miskin dan sekaligus secara fisik kebetulan seorang buta bernama Bartimius duduk di pinggir jalan. Ngapain dia duduk di pinggir jalan? Ya tentu saja mencari tempat yang strategis di mana banyak orang bisa lewat di situ, dan siapa tahu dia mengais rezeki dari kebaikan dan belas kasihan orang. Kali ini yang lewat adalah rombongan Yesus. Coba rezeki apa yang didapat? Apakah uang yang dia harapkan dari Yesus? Apakah harta benda yang besar yang diharapkan dari Yesus? Ternyata ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ini kok bisa dikatakan Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Itu berarti si Bartimius yang pengemis buta ini, menurut saya mata hatinya tidak buta. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, dia bisa mengatakan anak Daud, padahal pada masa itu dengan sebutan anak Daud itu mengarah bahwa ini adalah Mesias. Orang Yahudi pada waktu itu mempunyai harapan besar akan Mesias, dan itu diyakini oleh mereka sebagai keturunan Daud. Dengan kenyataan bahwa Yesus begitu banyak berbuat mukjizat-mukjizat, Bartimius mempunyai harapan ini mesti Mesias. Makanya dia mengatakan, "Kasihanilah aku." Ya, jadi dia hanya meminta belas kasihan ya. Bartimius ini tidak langsung meminta supaya aku disembuhkan. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apakah Yesus berbelas kasih? Ya, tentu saja kalau Yesus berbelas kasih. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, orang-orang itu
tidak ingin gurunya itu diganggu. Malah dia ditegur untuk diam. Namun ini Bartimius ini orangnya barangkali ngeyel, jugul. Makanya ketika ditegur bukannya semakin lemah atau takut, ya, tapi semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sebutan ini diulang kembali, "Anak Daud, kasihanilah aku, hanya mohon belas kasih." Nah, saudara-saudari, kita juga bisa merenungkan dalam situasi tertentu. Sebenarnya kita bisa mohon model seperti Bartimius ini kok. Tidak usah minta kepada Tuhan, "Tuhan, aku minta ini rezekiku banyak, aku disembuhkan macam-macam." Ketika kondisi sakit, barangkali seperti Bartimius, cukuplah, "Tuhan, kasihanilah aku." Kiranya Tuhan tahu kok kondisinya apa, seperti apa yang diharapkan. Jadi cukuplah mengatakan, "Kasihanilah aku." Nah, pada saatnya Tuhan Yesus nanti tentu akan memberikan semacam penawaran kalau seperti ini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu. Panggillah dia. Oh, ada panggilan dari Yesus, ada panggilan dari Tuhan. Nah, masalahnya saya meyakini demikian. Iya, doanya dikabulkan ya, karena ada panggilan dari Tuhan, dan nanti akan kita lihat seperti apa tanggapannya. Orang-orang yang ada di situ mengatakan, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Ayo toh berdiri, kuatkan hatimu. Jadi orang-orang yang di situ juga memberi semangat ya rupa-rupanya. Ia memanggil engkau. Ada panggilan dari Yesus secara langsung. Nah, ini ternyata Yesus memanggil orang buta juga, ya kan? Apa yang kemudian dilakukan oleh Bartimius ini? Lalu ia menanggalkan jubahnya. Nah, ini terus terang saya tidak menangkap apa ya maksudnya menanggalkan jubahnya ini. Ataukah supaya dia bisa lebih gesit atau seperti apa? Karena disebut ia segera berdiri. Ini loh, kata segera ini loh. Segera berdiri. Jadi ketika Tuhan memanggil itu ya, tidak bermalas-malasan, terus tadi minta-minta, sekarang setelah diberi kesempatan bermalas-malasan. Nah, itu yang menjengkelkan. Ternyata Bartimius tidak. Segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita bisa merenung. Kalau Tuhan Yesus itu memanggil kita, apakah kita segera berdiri? Apakah kita segera mendapatkan Yesus? Ataukah kita malas-malas lebih dulu lah, sebentar. Tuhan Yesus biar nunggu. Nah, ini yang mungkin malah berbeda ya antara kita dengan Bartimius. Jadi Bartimius ini memang buta, tetapi mata hatinya itu terbuka, mata hatinya itu melek. Dipanggil Yesus langsung berdiri mendapatkan Yesus. Kita yang matanya melek dipanggil Yesus malah merem dulu, kita mau tidur dulu. Ini waktunya doa, tidur dulu. Ini waktunya misa, aku masih ngantuk. Misalnya nanti yang misa siang masih capek, nanti yang misa sore, nanti yang ibadat terakhir. Setelah ibadat terakhir lewat sore kok aku malah sudah capek, nggak jadi. Nah, coba kita bisa belajar dari Bartimius, segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, ternyata sekarang ada penawaran dari Yesus.
apa yang kau kehendaki. Meskipun pada akhirnya yang melakukan itu adalah Yesus. Jadi diberi sebuah pilihan yang luar biasa. Ya. Sebenarnya dia bisa minta apapun, tetapi yang paling berharga bagi Bartimius saat itu yang dikehendaki, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bukannya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, Tuhan, aku minta uang yang sebanyak-banyaknya, aku minta harta, aku minta ini. Enggak, Rabuni, supaya aku dapat melihat ini. Jawaban yang luar biasa. Ini sebuah jawaban yang sungguh-sungguh menurut Yesus berdasarkan iman akan Yesus. Apakah pada masa itu ada dokter yang bisa memelekkan orang buta? Kiranya belum ada ya teknologi waktu itu, teknologi medis belum semaju seperti sekarang. Tetapi Bartimius percaya Tuhan Yesus ini bisa memelekkan matanya. Ini luar biasa. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Padahal Yesus mengatakan pergilah. Nah ini sekarang malah dia perginya kemana? Ikut Yesus. Karena apa? Yesus sudah menyembuhkan kok. Yesus telah memberi berkat. Tadi dia minta, anak Daud kasihanilah aku, dan sekarang dia telah diberi belas kasih itu. Siapa lagi yang mau diikuti kalau bukan Yesus yang telah berbuat sesuatu untukku? Siapa lagi yang mau diikuti kalau bukan Dia yang telah memberikan nyawanya untuk menebus kita? Ini renungan bagi kita. Ya kan, kita kan orang-orang yang telah ditebus, dipilih oleh Kristus, dipanggil oleh Kristus. Hanya syukurlah yang paling pas bagi Yesus, bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya, pakai kata channel ya, jangan lupa. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara sehari-hari senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.